Shalom dan salam kasih Kristus kepada Anda semua. Seperti yang kita semua maklum, tahun 2025 ini merupakan suatu tahun yang istimewa bagi seluruh umat Katolik. Kerana kita sedang menyambut tahun Jubili Pengharapan ataupun Jubilee Year of Hope. Tahun ini bukan sahaja menjadi masa rahmat untuk seluruh gereja sejagat, tetapi juga mengingatkan kita akan belas kasih dan kesetiaan Tuhan yang sentiasa memberi harapan baru dalam kehidupan iman kita. Namun, tahukah Anda bahawa dalam tahun yang penuh berkat ini, kita juga menyambut satu lagi peristiwa penting, seorang padri kesayangan kita turut merayakan Jubili imamatnya yang ke-25, menandakan 2 dekad setengah pelayanannya dalam sakramen imamat. Ini merupakan satu perayaan iman yang mendalam dan penuh makna. Lebih-lebih lagi kerana ianya jatuh pada tahun Jubili Pengharapan. Kami ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama menyertai sesi temumpual khas bersama dengan Father Michael Modoit, di mana beliau akan berkongsi kisah panggilannya, perjalanan pelayanannya selama 25 tahun, dan juga pandangannya mengenai erti menjadi seorang padri dalam konteks tahun Jubili ini. Apakah makna pengharapan baginya? Dan bagaimana pengalaman imamatnya menjadi sumber harapan bagi umat? Jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama memperdalam iman dan memperkaya pemahaman kita tentang panggilan suci ini dalam semangat Jubili yang penuh harapan. Jadi macam yang kita tahu, sekarang kan Father menyambut sempena ke-25 tahun kepadrian Father kan. Jadi saya mau tahu lah juga, yang di rumah pun mau tahu juga serba sedikit cerita Father. Ceritakan, mungkin Father boleh ceritakan panggilan Father menjadi seorang padri. Macam mana Father mengatakan ya kepada panggilan ini begitu. Jadi mungkin ada cerita di sebalik perkataan ya kepada panggilan Tuhan itulah begitu. Oke, terima kasih. Saya adalah anak ke-7 daripada 8 orang kami adik-beradik. Jadi pada suatu ketika, sewaktu saya masih kecil, mungkin waktu itu umur saya sekitar 8 tahun. Saya ini seorang yang pada waktu muda saya, umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun begitu, sentiasa mengikuti di mana sahaja ibu bapak saya pergi. Jadi pada suatu ketika itu saya mengikuti ibu bapak saya untuk pergi di rumah kami punya sepupu. Dan waktu mereka bercerita, sepupu saya dan ibu bapak saya sedang berbual-bual begitu, kebetulan saya berada di ruangan tetamu untuk menonton televisyen, dan saya tidak pasti sama ada pada waktu itu bapak saya sedar yang apa yang dia katakan kehadiran saya atau tidak, tapi saya dengar. Dan apa yang dikatakan oleh bapak saya itu, dia berkata kepada sepupu saya yang sedang bercerita dengan dia, bapak saya berkata, saya ingin betul supaya salah satu daripada anak saya akan jadi father. Jadi itu membuka telinga saya, tetapi saya tidak mendekatkan diri kepada mereka, tetapi saya coba meneliti apa yang dikatakan oleh mereka. Saya berada di sudut. Dan Bapak saya meneruskan, kalau boleh anak saya yang ke-7 akan menjadi padri. Jadi itu tersentuh hati saya, dan beberapa hari saya merenung dan saya hitung saya adalah anak ke-7. Jadi saya telah mendapat inspirasi sebenarnya daripada kata bapak saya itu, yang agar anak ke-7 kalau boleh jadi father. Itu salah satu daripada yang landasan panggilan saya lah. Yang pertamalah mendengar kata Bapak sendiri. Selain daripada itu, aktif sebagai pelayan altar ketika itu, dan melibati dan belia-belia.
saya tertarik dengan father-father yang merayakan Ekaristi, dan satu yang sukar saya katakan di sini adalah panggilan itu tidak pandai pudar dalam hati saya. Apapun yang saya coba untuk mengelak ke apa, saya sudah bekerja, tetapi dia tidak pandai hilang. Sukar untuk dikatakan kenapa dia senantiasa berada di situ. Memang banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang saya telah lalui selepas bekerja, kau tahu alam remaja semua, tetapi tetap itu panggilan tetap ada. Jadi menyentuh tentang panggilan itu saya rasa macam begitu saya terpanggil. Wah, cukup menarik lah kan cerita daripada Father. Maksudnya macam setiap perkataan itu adalah sebuah doa begitu kan Father. Iya, Dan macam yang Father cakap tadi, orang bilang selalu cakap kan, kalau Tuhan sudah pilih, memang dia lah itu. Macam mana kau lari, mau pergi kerja kah, kau mau kawin kah, kalau dibilang Tuhan, kau lah Tuhan Father. Begitu. Oke, alright Father, thank you untuk penceritaan Father untuk menerima ya kepada panggilan ini. Jadi sempena ke-25 tahun untuk kepadrian Father ini, apakah mungkin perasaan Father lah untuk dapat menyambut 25 tahun ini? Bukan tidak sekejap nih 25 tahun, agak panjang juga masa untuk menjadi seorang padri, 25 tahun. Jadi apakah perasaan Father menyambut ke-25 tahun ini? Mungkin ada refleksi daripada Father lah sempena ini. Beberapa bulan lalu, salah seorang padri muda di Keuskupan Agung kita Kota Kinabalu telah datang kepada saya dan berkata kepada saya, Father, kau adalah Father Jubilee sebab kau 25 tahun sudah. Jadi saya tersenyum tapi saya tersentak sebab apa yang dikatakan oleh Father muda itu adalah betul. Saya sudah 25 tahun sebagai seorang padri. Tarik saya adalah 12 hari bulan Februari tahun ini, 12 hari bulan Februari tahun ini 2025 genap 25 tahun. Apa yang saya rasakan adalah secara pribadi saya amat bersyukur kepada Tuhan. Karena saya menjadi padri sudah 25 tahun, jubili saya 25 tahun, tapi pada masa yang sama kita rayakan tahun jubili pengharapan. Jadi saya sangat bersyukur sebab bagi saya ini adalah dua perayaan yang bersatu padu. Dalam diri saya secara kecil merayakan perayaan imamat 25 tahun, dan secara global, gereja secara global, kita rayakan Jubili Harapan pada tahun ini. Jadi bagi saya dua perkara digabungkan menjadi satu kesyukuran saya kepada Tuhan yang begitu besar sekali saya syukuri. Sebenarnya Father sangat-sangat bertuala kan, sebab menyambut kepadrian Jubili 25 tahun ini juga sama-sama menyambut seluruh gereja Katolik satu dunia. Kita juga menyambut Jubili tahun kita pada tahun ini juga. Dan sebenarnya Father sudah menjawab kepada soalan kita yang seterusnya tadi, di mana Father sudah relate lah itu soalan begitu. Di mana sangat bersyukur untuk dapat meraihkan dua peristiwa yang saya rasa cukup istimewa, yang memang saya rasa semua orang tidak akan dapat lupa, terutama sekali Father sendirilah menyambut ke-25 tahun kepadrian ini kan. Jadi, oke Father, jadi sekarang kan di dalam dunia ini sangat famous nih soalan, terutama sekali di kalangan para belia, di kalangan saya punya umur-umur lah nih Father, begitu. Jadi dunia sekarang walaupun dia sangat cepat berjalan begitu, tetapi makin cepat berjalan makin banyak cabaran-cabaran di dalam kita punya kehidupan begitu. Terutama sekali dalam kehidupan para belia yang kami yang masih muda lagi nih Father begitu. Di mana
bagaimana Father melihat kepada ini perkembangan kan perjalanan, macam mana Father mau kasih tunjuk melihat peranan seorang padri di dalam memberi harapan atau yang harapan dan kesegaran kepada umat lah tentang ini begitu. Walaupun dunia makin berkembang maju begitu, lebih kepada peranan seorang padri lah ya. Terima kasih terhadap soalan ini. Soalan ini amat penting bagi saya dan amat berguna bagi kita semua, karena belia merupakan pemimpin kita, dan kita dapat lihat perkara ini di mana dunia dalam modern adalah cepat, dan para belia mempunyai bakat untuk menguasai alam teknologi dengan begitu pantas dan cepat. Dan itu merupakan bagi saya secara pribadi satu kualiti untuk para belia sekarang ini untuk maju ke hadapan, tetapi diselaraskan dengan iman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi bagi saya para belia terus maju ke hadapan, jangan takut, seperti yang dikatakan oleh Bapa Suci kita yang terdahulu daripada sekarang, yaitu Bapa Suci kita Yohanes Paulus II, dan juga Bapa Suci kita Fransiskus mengatakan tentang belia, jangan takut, tetapi terus maju ke hadapan dengan kehidupan kita ini. Lagipun harapan itu tetap ada, dan waktu kita tidak takut untuk terus maju ke hadapan, saya teringat satu belia yang bagi saya sendiri pun saya tertarik dengan dia, yaitu Carlos Acutis, yang seorang remaja yang pandai, bijaksana, beriman, baik latar belakang, nama yang baik, moral yang baik, dedikasi yang baik, penyusunan diri yang baik, contoh diri yang baik, bertanggung jawab, dan penuh dengan wawasan, dan penuh dengan minda. Dan saya tertarik dengan belia ini sebenarnya, Carlos Acutis, dan dia seperti mana yang telah kita ketahui akan dikanonisasi ataupun naik taraf menjadi Santo oleh Bapa Suci kita sekarang, yaitu Pope Leo, tidak lama lagi dari sekarang. Jadi bagi saya belia itu seperti orang yang Carlos Acutis ini mempunyai nilai-nilai, maka inilah belia. Inilah belia. Harapan kita di masa hadapan, pemimpin kita sekarang adalah belia. Dan kita dapat lihat pada waktu kita merayakan SYD, begitu ramai sekali belia berkumpul. Kita dapat lihat kita merayakan MCYD baru-baru ini, begitu ramai belia berkumpul. Kita dapat lihat benih-benih yang subur, yang bertumbuh dalam diri mereka itu. Dan ini semua adalah kualiti dan panggilan mereka. Dan jika saya diizinkan untuk berkata sedikit lagi, sebab saya sudah 25 tahun sebagai seorang padri, perjalanan saya itu membuatkan saya sentiasa gembira. Jadi bukti harapan Tuhan itu ada harapan. Dan apa kata kalau belia menyahut panggilan? Mungkin ada di antara mereka menyahut panggilan, menjadi padri, menjadi sister, menjadi brother. Selain daripada apa yang saya telah katakan, kualiti belia. Terima kasih. Oke, thank you juga Father. Berkesinambungan dengan apa yang Father sudah jawab tadi kan, gitu. Walau macam kita sedang berharap belia sedang untuk mau
menanggapi ini panggilan Tuhan, tapi masih ramai lagi belia di luar sana yang masih mencari-cari arah kehidupan Bapak. Iya. Dan kadang-kadang ada yang hilang harapan. Dan sempena tahun ini juga kita punya Jubilee of the Year, dia punya tema adalah tentang pengharapan kan. Jadi mungkin pada ada mau sampaikan kepada belia di luar sana, khususnya kita punya belia lah pada masa kini, mungkin boleh relate juga perjalanan pada dalam 25 tahun kepadrian ini dan juga Jubilee of the Year juga untuk kepada belia untuk dapat berani mau menyahut ini panggilan dalam menjadi seorang padri, religious atau apa-apa aja panggilan Tuhan lah begitu. Ada pada mau sampaikan kepada dorang. Iya, satu lagi perkara yang saya rasa baik untuk dihitung dan direnung bersama adalah kita sentiasa ada masa hadapan. Dan masa hadapan kita itu, terutama sekali para belia, masa hadapan mereka itu mungkin sudah mereka dapati atau mereka sedang berjalan ke arah itu, supaya para belia ini akan terus mengambil detik-detik hidup mereka tanpa membuang masa dengan cara-cara yang terbaik untuk menghidupkan naluri rohani kehidupan mereka. Dan jika ada sesuatu yang mungkin menjadi penghalang, sebab kita tahu belia sekarang bukan seperti belia dulu, belia sekarang adalah belia sekarang. Jadi mungkin cabaran mereka, para belia ini lebih canggih daripada yang dialami dari dulu. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah ambil peluang-peluang itu untuk membesar, dan peluang-peluang itu sebenarnya adalah peluang kita, sebab hidup kita di dunia ini adalah peluang dan hidup kita ini hanya sekali. Jadi alam belia merupakan satu alam yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Jadi alami perkara-perkara yang dapat dialami dengan kesesuaian iman tanpa takut dan dengan maju ke hadapan, dan carrier yang penting kehidupan kita ini seperti yang saya telah katakan tadi, menjadi padri atau sister ataupun carrier yang lain yang penting, kita coba untuk mengambil carrier tersebut menurut panggilan dan keupayaan, dan demikianlah saya punya Oke, sedikit penambahan. Mantap pada saya pun terinspirasi juga dengan kata-kata Fada yang macam carrier tuh kita explore dulu kan Fada. Iya, Explore dulu, kenali dulu betul-betul, iya, baru kita memilih panggilan itu iya, kan betul, Fada. betul. Oke, jadi sebenarnya kan Fada dari kita bercakap-cakap tuh kan tanpa sadar kita hampir kepada penutup dia juga sebenarnya Fada. Macam terlalu syok saat kita berceritakan. Terima kasih. Oke, jadi kan Fada sebelum kita tutup, kalaulah Fada diberikan peluang, sekarang lah nih kan Fada diberikan peluang untuk menggambarkan pengalaman perjalanan Fada daripada yang Fada sebelum jadi padri dan pada ketika ini menyambut ke-25 tahun Jubilee ini, Fada mungkin boleh menggambarkan dengan satu perkataan yang untuk menggambarkan ini perjalananlah apa yang Fada akan pilih sebagai perkataan untuk menggambarkan ini. Saya teringat dalam petikan Alkitab daripada kitab Ecclesiasticus bab 3 ayat 17 hingga 18 yang mengatakan semakin tinggi kita dalam kerjaya atau jawatan, maka kita seharusnya semakin rendah. Dalam bahasa Inggris, izinkan saya, the higher you are, the humble you should be. Saya sudah merayakan 25 tahun sebagai seorang padri. Saya coba untuk memegang prinsip kerendahan diri. Karena sebagai padri yang mewakili Tuhan kita Yesus Kristus, yang Tuhan kita rendah hati, mengorbankan diri dia sehingga mati di kayu salib
dan memberi kehidupan kepada kita dan menyuruh kita untuk mencintai sesama satu sama yang lain, memberi harapan kepada kita, berkorban untuk kita. Dalam 25 tahun ini perkara ini bukan mudah bagi saya untuk terus coba untuk menghayati kerendahan diri dalam pelayanan. Namun saya telah mencoba untuk menghidupi nilai-nilai murni seperti ini, dan seiringan dengan itu saya juga telah mencobai untuk menghidupi doa saya. Saya rasa doa itu amat penting. Doa harian itu amat penting. Melawat sakramen Maha Kudus tiap-tiap hari, berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, dan merayakan Misa Kudus, dan berdoa rosari setiap hari, biar macam sibuk mengambil masa untuk merenung seketika apa yang Tuhan kehendaki dan bagaimana melaksanakan dia. Jadi sebenarnya ada 3 perkara yang selalu, selain daripada yang saya katakan itu, saya coba lakukan. Yang pertama adalah coba untuk terus rendah diri, tetapi tidak tahulah masa hadapan, bukan kita tahu, kita ini manusia biasa kan. Betul, tetapi terus untuk hidup secara sederhana. Dan yang kedua adalah berusaha untuk menjadi pemimpin rohani yang mempunyai kerohanian yang kuat. Dan yang ketiga, menghidupi sabda-sabda Tuhan. Jadi dalam perkara itu saya satukan dengan kerendahan diri. Terima kasih. Wah, thank you Father untuk itu jawaban. Saya rasa sangat wow. Dan thank you so kasih ingat pasal ini untuk stay humble wherever you are begitu Father. Thank you untuk sabda Tuhan tadi yang Father sudah sampaikan lah. Oke Father, jadi sebagai penutup untuk temu bual kita pada kali ini, Father boleh bawa dalam doa sebagai doa penutup kita lah untuk acara temu bual kita pada kali ini, supaya yang di luar sana yang menonton kita punya temu bual pun dapat mengakhiri temu bual ini dengan doa juga. Jadi kita Father boleh pimpin dalam doa lah kita. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena pada tahun ini kami merayakan tahun Jubili Pengharapan. Engkaulah harapan kami. Engkau tidak mengecewakan kami. Engkau tetap bersama-sama dengan kami secara pribadi, dalam community kami, dalam keluarga-keluarga kami. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, harapan sentiasa bersama-sama dengan kami. Beri kami cahaya, beri kami pedoman. Semoga Engkau terus menyemarakan hidup-hidup kami dalam tahun Jubili ini dan seterusnya. Dan semoga Engkau melindungi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Father sebab sudah sudi hadir di ruangan ini di studio Archdiocese Kota Kinabalu, dan sebenarnya Father merupakan padri yang pertama yang kami undang di ruangan inilah begitu. Jadi sangat kami sangat macam beruntung lah sebab Father datang pada hari ini begitu. Jadi untuk semua, semoga kamu terinspirasi dengan temu bual kita pada kali ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, yaitu Father Michael yang meraihkan Jubili tahun yang ke-25 kepadriannya, dan juga sangat bertuah sebab pada tahun ini juga seluruh gereja Katolik satu dunia meraihkan juga Jubili tahun Jubili begitu. Jadi semoga kamu terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Father Michael ini dan terus menangkapi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua begitu. Jadi kepada Anda di luar sana, saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami Archdiocese Media di sosial media kami di Facebook, YouTube, dan Instagram
untuk mendapatkan info-info tentang Keuskupan Agung kita. Jadi sekian sahaja daripada kami. Kita berjumpa lagi di Temu Bual yang seterusnya. Cerita Anda, kemuliaannya.